lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang mereka ya. Sebenarnya seperti apa sih mereka memandang kamu? Karena kadangkala mungkin di hadapan kita ya mereka kelihatan baik-baik saja, mendukung kita, orang yang baik atau bahkan mungkin orang yang perhatian sama kita. Tapi ternyata dalam hatinya yang terdalam kita nggak pernah tahu. Kita akan baca sama-sama ya. Begini sebenarnya mereka memandang kamu. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini ya. Udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Kita akan tuliskan judulnya ya. Begini sebenarnya mereka memandang. Oke, kita sudah punya judulnya, kita akan mulai baca sama-sama. Untuk para sahabat yang baru pertama kali tadi, bantu Tarotku, subscribe channel ini ya. Oke, sekarang fokus ke diri ya. Fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Bagaimana sebenarnya mereka memandangku? Kembali fokus ke diri. Tanyakan dalam hati bagaimana sebenarnya mereka memandangku. Sekali lagi ya. Tanyakan dalam hati. Bagaimana sebenarnya mereka memandangku. Kita Tarotku tebar kartunya ya. Tarotku akan mulai dari 4 buah kartu pertama ya. Oke, kita punya 4 buah kartu pertama ya. Tarotku akan mulai dari kartu paling kiri, cerita pertama. Kartu yang muncul adalah kartu Page of Wands ya. Ini terkait kepada mereka, di mana mereka adalah orang-orang yang sign zodiaknya Aries, Leo, atau Sagittarius. Untuk kamu yang punya orang dekat, lingkungan sekeliling, atau bahkan si dia yang masuk di Aries, Leo, atau Sagittarius. Cerita ini akan masuk. Atau mereka terkait dengan sosok yang usianya sama atau lebih muda daripada kamu. Kalau kamu punya lingkungan di mana banyak yang lebih usianya di bawah kamu atau mungkin seumuran. Dan kecenderungan mereka adalah feminim ya. Feminim masuk kategori pertama juga. Masuk di cerita ini nanti ya. Kita lihat di cerita kedua. Ini terkait untuk Scorpio ya. Untuk kamu yang kenal dengan seseorang yang mungkin dekat Scorpio. Bagaimana dia memandang kamu atau bagaimana mereka memandang kamu ya. Kalau Scorpio-nya dia lebih dari satu. Cerita Scorpio memandang kamu ya. Selanjutnya kartu yang muncul adalah kartu Ace of Pentacle ya. Ada Taurus, ada Virgo, atau ada Capricorn. Atau bisa ketiga-tiganya ya. Taurus, Virgo, Capricorn. Atau di sisi lain ini adalah tentang orang yang baru aja kamu kenal, baru deketin juga masuk kategori ini ya. Bagaimana dia melihat kamu ya. Di kartu ketiga kita punya sign zodiak Capricorn ya. Atau kalau kamu punya lingkungan di mana usianya di atas kamu sebaya atau jauh lebih di atas. Yang tadi lebih di bawah, yang ini lebih di atas kamu ya. Kategori ini, mereka orang-orang ini memandang kamu. Atau kalau fix zodiaknya Capricorn ya. Kita akan mulai dari cerita pertama ya. Untuk orang-orang yang Aries, Leo, Sagittarius memandang kamu seperti apa. Atau mereka yang usianya di bawah kamu, lingkungan kamu, mungkin keluarga juga. Sebenarnya mereka memandang kamu. Ada cerita 3 cup. Mereka melihat kamu sebagai sosok yang suka bersenang-senang dan kurang setia. Kembali, sudut pandang mereka melihat kamu ya. Mereka menganggap kamu cuma sibuk bersenang-senang dan orang yang gak setia kata mereka. Di kartu kedua ada cerita mereka juga bilang kamu orang yang beruntung ya. Di cerita pertama
Mereka bilang kamu nggak setia atau nggak loyal sama mereka. Tapi ya jika mereka ternyata bukan orang-orang yang kamu perlu loyal, kenapa harus loyal? Tapi mereka menganggap kamu nggak loyal sama mereka, nggak setia kawan sama mereka, kurang perhatian dan kurang peduli. Di sisi lain mereka juga bilang kamu orang yang beruntung. Mungkin mereka nggak seberuntung kamu. Jadi ini jadi suatu yang sering mereka bicarakan. Mereka bilang kamu orang beruntung, kenapa kamu nggak menghargai keberuntungan kamu, kenapa kamu nggak berbagi kalau kamu udah beruntung, ada cerita seperti itu. Di kartu ketiga ada cerita 9 pentakel ya. Pertama mereka bilang kamu nggak loyal, kamu nggak setia, kamu sukanya senang-senang. Kedua mereka bilang kamu tipe orang yang beruntung. Dan mereka nggak seberuntung kamu. Versi mereka. Di kartu ketiga ada cerita 9 pentakel ya, cerita saat Venus berada di Virgo. Ya mereka bilang kamu kalau mengerjakan sesuatu memang totalitas. Ada sisi positif ternyata. Bukan hanya memandang kamu yang negatif aja ya, mereka juga bilang kamu orang yang kalau bekerja mengerjakan sesuatu nggak setengah-setengah, totalitas. Orang yang bisa dipercaya oleh mereka untuk mengerjakan pekerjaan sekali lagi. Tapi untuk sebagai sahabat, mungkin ini atau sebagai orang dekat mereka bukan orang yang berpandangan positif sama kamu. Karena mereka sering menganggap ya kamu lebih baik dari mereka dan siriknya cukup banyak ya. Cerita pertama, Aries, Leo, Sagittarius memandang kamu. Kita masuk ke cerita kedua. Ada indikasi kuat dia seorang Scorpio. Namun bisa juga ini adalah orang-orang masa lalu kamu yang udah pisah, tidak terhubung alias putus hubungan lama sama kamu. Sebenarnya bagaimana mereka memandang kamu? Di kartu pertama ada cerita 7 cup. Mereka melihat kamu sebagai orang yang banyak maunya. Venus di Scorpio. Pengen A, pengen B, pengen C, pengen D. Pengennya macam-macam, maunya banyak. Mungkin di depan kamu ya mereka hanya senyum biasa aja. Tapi ternyata di belakang kamu ada cerita-cerita seperti ini ya. Ngomongin kamu bahwa kamu orang yang banyak maunya. Di kartu kedua ada cerita Knight of Cup ya. Ini cerita positif. Memang mereka melihat kamu sebagai orang yang banyak maunya. Namun mereka juga melihat kamu sebagai sosok yang elegan. Sebagai sosok yang punya penampilan menarik. Sebagai sosok yang ya secara menurut versi mereka positif, baik, menarik. Tapi tadi secara sikap mereka merasa kamu banyak maunya. Kemudian mereka juga memandang kamu sebagai sosok yang bisa menempatkan diri dimanapun kamu berada ya. Di kartu ketiga ada cerita 3 sword Saturnus di Libra. Ternyata mereka memang cukup banyak iri sama kamu. Cerita Saturnus di Libra ini, Saturnus ini membawa limitation atau pembatasan. Libra cerita keadilan. Mereka merasa kamu kurang adil memperlakukan mereka. Saat kamu ada maunya, kamu ada butuhnya, mereka harus bantu kamu. Tapi saat mereka butuh kamu, mereka merasa kamu nggak bantuin mereka. Kamu menuntut terlalu banyak, tapi kamu nggak melakukan apa-apa buat mereka. Sekali lagi, sudut pandang mereka. Cerita kedua ya. Kita akan masuk ke cerita ketiga. Orang-orang yang baru kamu kenal. Atau sign zodiaknya adalah Taurus, Virgo, Capricorn. Bagaimana mereka memandang kamu? Di kartu pertama ada cerita Knight of Wands ya. Cerita Sagittarius. Ini cerita dengan elemental api ya. Kamu orang yang berani, nekat. Mereka melihat kamu sebagai orang yang nekat, orang yang berani, orang yang kalau udah punya target mau dikejar itu berani ngejar, totalitas. Bahkan cenderung nekat menurut mereka. Di kartu kedua ada cerita dari Justice. Kamu adalah orang yang menurut versi mereka punya masa lalu yang tidak ringan. Tapi kamu berhasil move on, kamu berhasil melangkah. Dan kamu berhasil memulai dan membuka sebuah lembaran baru dalam kehidupan kamu. Buat mereka, kamu sosok yang tegas. Kamu sosok yang bisa maju dari kondisi paling berat sekalipun. Di kartu ketiga ada cerita Page of Swords ya. Ini kamu adalah orang yang penuh ide, penuh kreativitas. Orang yang pinter menurut versi mereka, pintar dalam artian secara pengetahuan luas, idenya banyak. Ada aja hal yang bisa dilakuin. Orang yang punya kemampuan berpikir yang baik menurut versi mereka. Taurus, Virgo,
Capricorn atau orang baru yang melihat kamu, begini mereka memandang kamu ya. Selanjutnya kita masuk ke cerita keempat. Bagaimana Capricorn memandang kamu atau orang-orang yang usianya berada di atas kamu memandang kamu. Di kartu pertama ada cerita 3 tongkat. Kamu orang yang bisa menempatkan diri. Kamu orang yang punya penerimaan diri baik. Sun di Aries, tahu tempat, tahu situasi, bisa menempatkan diri dengan baik. Di kartu kedua kita punya kartu 8 pentakel, 2 buah simbol sun muncul. Di 8 pentakel ini cerita orang yang fokus pada pekerjaan. Mereka melihat kamu saat kamu lagi bekerja, kamu totalitas pikiran gak kemana-mana dan tidak melakukan pekerjaan yang di luar apa tugas kamu. Benar-benar orang yang setia atau mungkin fokus pada apa yang dikerjakan. Kemudian di kartu ketiga, mereka melihat kamu seringkali overwork ya, bekerja keras dan sering lupa istirahat. Sibuk A, sibuk B, sibuk C, sibuk D, tapi sering lupa istirahat. Begini mereka memandang kamu ya. Ini positif. Oke, sampai di sini pembacaan kita di video ini ya, tentang begini sebenarnya mereka memandang kamu. Semoga pembacaan ini membawa hal yang positif untuk para sahabat di sini. Dan kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku, subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe bantu share, bantu like video-video tarotku. Terima kasih, bye-bye.